Salam Adiaksa. Penegakan hukum kembali menunjukkan ketegasannya. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor berhasil menangkap seorang buronan dalam kasus penggelapan dana yang selama ini menghindari proses hukum. Padahal, tidak ada ruang bagi terpidana untuk menghindari hukuman. Dalam kasus penggelapan dana terkait tanah, kerugian masyarakat bukan hanya mengenai nilai ekonomi, tetapi juga menyangkut hak yang direbut secara melawan hukum. Inilah bentuk penegakan hukum Kejaksaan RI. Tegas, terukur, dan berani bertindak. Saya Olivia Ginting. Kabupaten Bogor berada dalam wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, sebuah daerah yang membentang dari kawasan wisata Puncak dan Sentul hingga ke perkampungan padat penduduk. Dalam lanskap pariwisata dan investasi tanah yang terus tumbuh, isu pertanahan bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menjadi medan konflik hukum yang nyata. Salah satu kasus paling disorot melibatkan HW, terpidana penggelapan terkait jual beli rumah. Ia didakwa menipu dan menggelapkan uang sekitar 3 miliar dari korban. Ia merupakan seorang broker tanah berusia 73 tahun dan telah dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan telah ingkrah sejak 9 Oktober 2025. Tetapi satu hal belum terjadi, ia tak kunjung menyerahkan diri sehingga berstatus DPO atau buron. Selama hampir sebulan ia dicari hingga akhirnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor melakukan operasi tangkap buron untuk menjemputnya. Nama saya Agung Larikesuma, SHMH. Saya selaku Kasih Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Adanya laporan dari korban bahwa si sudah menerima uang penjualan sebuah rumah di daerah Sentul City. Namun dalam prosesnya AJB dan pensertifikatan balik nama tidak bisa dilakukan. Selanjutnya, uang yang setelah diterima oleh terpidana seharusnya dikembalikan. Tapi sama yang bersangkutan digelapkan. Dari harga kesepakatan 2,5 miliar, yang baru dikembalikan adalah 1 miliar 200 juta. Jadi yang bersangkutan menggelapkan sekitar 1 miliar 300 juta. Proses hukum sudah berlangsung panjang. Di pengadilan negeri kami tuntut yang bersangkutan dengan tuntutan 3 tahun penjara. Selanjutnya diputus oleh pengadilan negeri Cibinong selama 1 tahun 6 bulan. Selanjutnya terdakwa dan jaksa pun melakukan upaya hukum banding di tingkat pengadilan tinggi dengan putusannya menjadi 2 tahun penjara. Selanjutnya yang bersangkutan lakukan upaya hukum kasasi dan di tanggal 9 Oktober 2025 putusan kasasinya turun menguatkan putusan pengadilan tinggi. Belum genap sebulan menjabat, Kajari Kabupaten Bogor Denny Ahmad bergerak cepat mengidentifikasi berbagai kerawanan penegakan hukum di wilayah yang kompleks dan syarat perkara pertanahan. Nama saya Denny Ahmad, SHMH, saya Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Pertama kali saya datang sini, saya langsung rapat tim, ya kan? Karena saya baru dilantik, saya langsung konsolidasi dengan teman-teman tim di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Dan saya mengidentifikasi permasalahan dari semua bidang. Nah, ternyata ada salah satu beberapa putusan yang belum dieksekusi pada saat itu. Kemudian saya membentuk tim khusus terkait dengan eksekusi ini. Alhamdulillah kami mempunyai tim yang sangat solid sehingga semua putusan bisa segera dieksekusi.
Nah, secara administrasi tolong dilengkapi apakah P48-nya sudah dibuat atau belum. Nah, terkait dengan bidang intel, ya kan, ada beberapa hal juga untuk melengkapi berkas. Untuk pengajuan DPO apakah sudah diajukan atau belum. Setelah ditetapkan, seksi intelijen sebagai eksekutor tangkap buron harus memetakan pola pergerakan target secara cermat, memastikan setiap langkah pemantauan berlangsung aman tanpa membuka celah kebocoran informasi. Dari pemetaan itu, strategi penangkapan dibentuk, menggabungkan observasi lapangan, analisis risiko, dan koordinasi senyap, hingga operasi dapat dieksekusi tepat waktu. Saya Ahmad Sudarmaji, saya selaku Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Pada awalnya kami berkoordinasi dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum bahwa ada putusan dari Mahkamah Agung terkait putusan. Kebetulan kan sudah usia lanjut, kurang lebih usianya kalau saya tidak salah itu 73 tahun. Nah, selanjutnya si terpidana ini mempunyai berkedudukan di dua tempat, satu di Jakarta Barat dan satu di Kabupaten Bogor dan tepatnya di Sentul. Nah, dari informasi yang kami dapat tersebut, selanjutnya kami membentuk tim untuk melakukan pemantauan. Operasi ini menjadi pesan keras kepada seluruh pelaku kejahatan bahwa negara hadir dan hukum akan selalu mengejar. Program Tangkap Buron memastikan semua putusan pengadilan benar-benar dijalankan. Hari Jumat sekitar jam 9, jam 10 kita berangkat dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menuju Sentul. Kebetulan kediamannya ada di Sentul. Sampainya tim di sana memang sedikit ada perlawanan. Harapan saya mungkin tidak akan ada lagi korban-korban terkait dengan mafia tanah di sini. Karena terus juga adanya edukasi kepada masyarakat terkait dengan mekanisme pembelian tanah. Gitu. Makanya nanti harus ada koordinasi antara kami dengan pihak-pihak eksternal, yaitu BPN dan pemerintah daerah terkait. Setelah sebulan buron, pada Jumat siang 7 November lalu, tangkap di kediamannya. Tim intelijen mengunci pergerakan target. Di bawah koordinasi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, operasi pengamanan dijalankan. Setelah kami menerima salinan putusan kasasi di tanggal 9 Oktober 2025, tim kembali menelusuri alamat yang berada di berkas perkara sesuai dengan KTP yang bersangkutan, dan yang bersangkutan pada hampir 3 minggu kita monitor keberadaannya, dan tanggal 7 November kemarin yang bersangkutan berada di posisi di rumahnya di daerah Sentul City, Babakan, Madang. Setelah mengunci posisi target melalui pemantauan berlapis, tim tangkap buron bergerak menuju lokasi dengan strategi yang matang dan waktu yang dipersempit. Eksekusi dilakukan. Selanjutnya, ketika memang sudah informasi itu valid dan benar, kami turunkan tim yang memang benar-benar profesional di bidangnya guna kepastian penangkapan tersebut. Bagasa Songko, jaksa penuntut umum dalam perkara ini, turut hadir di lapangan untuk melaksanakan eksekusi. Eksekusi penangkapan buron ini merupakan hasil kolaborasi bidang pidana umum dan intelijen Kejari Kabupaten Bogor yang memastikan proses pemetaan hingga eksekusi berlangsung cepat dan tepat. Hal yang menarik di sini sebenarnya kolaborasi antara teman-teman yang ada di sini dan stakeholder terkait. Misalnya rekan-rekan dari pihak TNI, kepolisian, dan aparatur desa setempat.
Karena apa? Pentingnya kita koordinasi tersebut, kita mendapatkan informasi yang benar-benar valid. Dan jangan sampai kegiatan kita, operasi kita ini bocor. Dan akhirnya si terpidana bisa bebas dan melarikan diri. Nama saya Doga Hendinata, jabatan Kasubsi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Agen luar itu menginfokan bahwasannya memang terpidana tersebut sedang berada di rumah. Makanya buru-buru kami melakukan cross check lapangan. Hari Jumat sekitar jam 9, jam 10 kita berangkat dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menuju Sentul. Kita sudah di lokasi, sekarang tidak jauh dari rumah ini. Kita bagi tugas, kamu ke depan, kamu di belakang, kita di samping. Siap. Oke? Siap. Pemantauan dilakukan secara terukur dengan koordinasi yang terus mengalir demi memastikan kepastian eksekusi. Nama Bagas Sasongko sebagai jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor yang melakukan eksekusi atau eksekutor tim bersama tim atas nama terpidana HW. Jadi ketika kita masuk ke dalam, saya duluan yang masuk, dia langsung membukakan pintu karena sebelumnya saya sudah memberitahukan, ya kan, kalau kita akan ke lokasi, tapi dia tidak angkat, kita hubungi. Saya datang duluan karena saya yang masuk, teman-teman melihat langsung kita masuk. Sampainya tim di sana memang sedikit ada perlawanan ketika mau kita giring ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor karena beliau tidak merasa bersalah, kemudian beliau juga tidak mau dikatakan DPO. Kemudian beliau juga berkata ingin menaikkan ke media bahwasannya beliau bukan DPO. Padahal itu putusan kasasi dari Mahkamah Agung langsung, bahwasannya memang dari tanggal 9 Oktober dan itu sudah selang sebulan, tapi terpidana tersebut tidak kooperatif. Seharusnya beliau kooperatif menuju ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor tanpa harus dijemput paksa. Penangkapan buron berhasil dilakukan. Selanjutnya, terpidana dibawa ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk menjalani putusan pengadilan. Pelajaran yang bisa didapatkan itu terhadap permasalahan ini dalam penanganan perkara itu harus seteliti mungkin dan harus kita ingatkan untuk seluruhnya bahwa yang bukan hak kita jangan pernah kita miliki dan kita akui karena akan berdampak. Sebelum bertransaksi jual beli tanah, agar dicek dulu legalitasnya ataupun bisa dipertanyakan ke kami ikut membantu memfasilitasi ke BPN seperti apa. Jangan sampai perkara-perkara terkait dengan penipuan, terkait mafia tanah ini masih marak di Kabupaten Bogor. Kasus ini mendapat perhatian khusus, terutama karena menyangkut jual beli tanah di kawasan Sentul, wilayah yang kini berkembang sebagai magnet baru pariwisata di Kabupaten Bogor selain kawasan Puncak. Harapan saya mungkin tidak akan ada lagi korban-korban terkait dengan mafia tanah di sini. Karena terus juga adanya edukasi kepada masyarakat terkait dengan mekanisme pembelian tanah. Intinya keberadaan kami di sini untuk melindungi masyarakat, untuk melayani masyarakat, khususnya adanya kepastian hukum nantinya bagi masyarakat Kabupaten Bogor. Dari pemantauan hingga penangkapan, seluruh rangkaian telah usai. Namun, perjuangan Kejaksaan RI tidak berhenti sampai di sini. Masih begitu banyak pelaku kejahatan yang berupaya mengelabui hukum. Dari ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor kembali menegaskan,
Inilah penegakan hukum Kejaksaan RI. Demi hak rakyat, demi keadilan yang semestinya ditegakkan. Saya, Anang Supriyatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Republik Indonesia, dalam proses penegak hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, Puspenkum Kejaksaan meneguhkan kemitraan untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, dan bertanggung jawab dengan transparansi, profesionalisme, dan pemanfaatan teknologi. Kita memperkuat kepercayaan publik dan menjaga marwah institusi. Bersama kita wujudkan Puspenkum yang modern, informatif, dan berintegritas demi kejaksaan yang semakin dipercaya rakyat.